entah dari mana. Yang jelas di sini saya melihat ada Ayu Ting Ting di sini. Di sini terlihat seperti sosok menyeramkan. Viral, sebuah video saat Ayu Ting Ting sedang berada di rumah bekas syuting film Pengabdi Setan. Dalam video itu, sosok misterius berambut panjang dan wajahnya merah tampak ikut terekam sangat jelas saat Ayu Ting Ting berada di depan rumah Pengabdi Setan. Lalu, seperti apa kisah Ariel Noah hingga Betran Peto yang pernah mengalami kemunculan sosok misterius yang terekam di kamera yang bisa membuat orang melihatnya bergidik dan menyeramkan? Jangan dulu berlalu. Masih akan ada banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sepotong video berdurasi pendek menyebar di jejaring sosial. Video yang memperlihatkan Ayu Ting Ting sedang berada di depan rumah yang dikenal sebagai Rumah Pengabdi Setan. Peristiwa yang membuat merinding itu terjadi beberapa waktu lalu saat keluarganya berlibur di Bandung. Ayu tentu saja tidak menyadari bahwa dalam video tersebut ikut terekam sosok misterius yang menyeramkan. Dari kamera yang tersebar di sosmed, tampak sosok dengan rambut panjang, wajah kehitaman, serta matanya mengeluarkan sinar merah. Lalu, apa kata paranormal Ki Pranalewu melihat video penampakan misterius di belakang video Ayu Ting Ting? Salah satu video viral yang diambil entah dari mana. Yang jelas di sini saya melihat ada Ayu Ting Ting di sini. Di rumah tempat proses pembuatan Pengabdi Setan, Rumah Pengabdi Setan. Kayaknya ini di daerah Bandung kalau nggak salah ya. Dan di belakang mereka ada nampak seperti sosok. Di sini terlihat seperti sosok menyeramkan. Meski banyak yang percaya, kemudian memberi komentar netral, tidak sedikit yang menganggap peristiwa tersebut tidak lebih dari rekayasa belaka. Lalu, apa yang membedakan penampakan asli makhluk halus dan penampakan sebuah rekayasa? Fenomena penampakan. Kenapa? Kalian bisa lihat angin itu begitu kencang. Dan kalau ini adalah jin, tidak mungkin jin itu rambutnya bisa berkibas-kibas tertiup angin. Ini bisa aja hanya buat satu hiburan ya. Jadi kalau ditanya di tempat itu ada atau tidak ada, ya pasti ada. Namanya jin, dia bisa ada dimanapun.
Cuman memang saya belum pernah ke tempat itu. Jadi tidak bisa menyimpulkan secara pasti. Saya hanya pernah melihat melihat filmnya juga, terus juga melihat beberapa liputan juga di sana mengenai Rumah Pengabdi Setan. Karena memang ada beberapa properti yang masih ada di sana. Seperti itu. Dan itu salah satu properti atau bukan saya nggak tahu ya. Yang jelas memang ini mungkin hanya untuk sebuah kebutuhan hiburan, bukan sesuatu hal yang untuk membuat orang menjadi risau, resah, atau takut. Rumah bekas tempat syuting film berjudul Pengabdi Setan memang ditengarai berubah seram meski tetap banyak dikunjungi wisatawan. Film horor Pengabdi Setan sepertinya sengaja memilih rumah tersebut karena memang sudah tampak seram, bahkan saat masih berada di luar rumah. Lalu, apa kata Ayu Laksmi, pemeran ibu di film Pengabdi Setan yang pernah merasakan suasana mistis di rumah tersebut? Lokasinya di Pengalengan, Jawa Barat. Kira-kira berapa jam? Jauh tuh, jauh banget. Jauh, mungkin 5-6 jam dari Jakarta. Memang seram, memang rumah tua. Kalau dingin itu perasaan beda ya kalau dingin. Itu menambah satu level suasana mistis. Terus juga tidak banyak rumah, banyak perkebunan teh. Dan halaman tempat berdirinya bangunan yang kita pakai itu besar sekali halaman. Sehingga melihat sudut ke sana yang jauh gelap, sini gelap. Kalau kita terlalu banyak menghayal, mungkin bisa menciptakan imajinasi yang lebih mistis. Cuman kita berusaha untuk tidak saling membicarakan. Tidak ada kesepakatan dan itu terjadi begitu saja. Saat syuting tidak ada, cuman sebelum syuting, mungkin karena saya membaca skrip, penokohannya di sini isi ibu yang tidak bisa bergerak dan tidak bisa bicara. Tidak saya sadari mungkin terserap dalam alam bawah sadar. Sehingga ketika tidur saya jadi ketindihan setiap malam. Selain Ayu Ting Ting, benarkah Bertrand Peto dan Liawa Ode pernah pula merasakan keganjilan di foto video mereka muncul sosok misterius? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Ayu Ting Ting tentu saja bukan selebriti yang pertama yang viral karena ada hantu yang ikut terekam kamera. Dari tempat lain, di waktu yang berbeda, Bertrand Peto juga pernah menangkap kemunculan makhluk misterius yang ikut berfoto. Saat itu, ia sedang berada di sebuah kawasan wisata. Kemudian, ia membuat foto dan hasilnya mencengangkan. Sebab ada sebentuk tangan pucat yang begitu saja ada di dekat Bertrand. Saat foto ini diposting, segeralah netizen melihat dengan merinding. Berbagai komentar horor ikut membumbui viralnya foto hantu yang ikut mewujud saat Bertrand berfoto. Itu kan salah satu program yang lagi dia pegang juga saat ini. Dan jangan sampai nanti dia, soalnya di foto itu adalah tebing air terjun yang dia habis rappelling persis di situ. Jadi saya nggak mau nanti dia jadi takut
Jadi saya nggak, lebih baik kayaknya saya memutuskan untuk tidak kasih tahu. Nah kalau saya, kalau Mas tanya saya nggak mikirin sih yang itu. Jadi ketika tahu baca itu cuman ya nggak usah di alam, rumah gue juga ada, nggak usah jauh-jauh lah. Itu mah udah sisi positifnya, saya jadi terbiasa sama kayak gitu-gitu. Sosok misterius yang ikut terekam kamera pernah pula dialami Lia Waode. Saat itu, ia sedang membuat sebuah story di akun sosmednya. Tapi tiba-tiba muncul kengerian karena di dalam video tersebut terekam sosok yang sangat misterius. Meski hanya terekam sekilas, tapi sangat jelas ada sosok putih yang membuatnya histeris. Tapi tidak lama bayangan hantu itu menghilang setelah video tersebut dipindahkan penayangannya. Kita lagi mau karate, ya Allah, di Marga Satwa. Wow, sumpah demi Allah, itu ada pocong, sumpah demi Allah, sumpah tadi di situ demi Allah. Iya dong, jadi mau syuting, bukan aku yang lihat. Makanya aku sempat ngomong, bohong Gitu karena aku nggak ngelihat, dia yang lihat. Kan yang ngerasain yang aku kan syuting yang di sana. Aku tahu lokasi syuting itu seperti apa. Jadi kalau misalkan netizen mau ngomong apapun, ya udahlah, bukan urusan aku lah. Malam kok, bawa jam 12 udah. Peristiwa yang terjadi menjelang tengah malam itu memang membuat Lia Waode bertanya-tanya sambil menahan merinding. Ia tak pernah membayangkan aktivitasnya membuat story di sosmed diganggu oleh sosok misterius. Tapi benarkah sosok putih itu memang makhluk halus yang mewujud? Begini penjelasan pakar telematika. Soal figur orang yang lagi ngerekam katanya nongkrong karateka, kemudian lagi nongkrong tetap kelihatan ada pocongnya. Saya hanya ambil momen tersebut. Oke. Ya, lihat dia momen tersebut, dia lagi melihat karakter di sini. Ya, kemudian saat dia tengok, dia nggak sengaja dia lihat ada figur semacam ya putih gitu loh, ya. Langsung dia kaget, dia bilang, wah itu pocong. Dia ngeliat ke arah sumber gambarnya, gitu ya, nggak kelihatan. Setelah nggak kelihatan, dia balik kembali untuk ngelihat di sini. Logika Anda silakan difikirkan. Apabila Anda memang mampu, berani gitu kemudian untuk melihat suatu bentuk ya karakter pocong ataupun makhluk apapun gaib, ya. Saat Anda lihat di situ suatu bentuk, Anda akan terus melihatnya di sumber lokasi yang ada, ataukah Anda harus mau berbalik kemudian ngasih lihat aja kembali, tetap ngelihat gambarnya tetapi dari balik HP. Logika dasar. Rasanya nggak mungkin kita lihat dari HP, langsung aja lihat sumbernya, karena kita lihat di HP-nya itu tampil, ya gitu loh. Kemudian pas kita lihatnya nggak ada, kenapa dia harus melihatnya lagi yang langsung dari HP, dia pentulin lagi. Ya karakter tersebut dilihat di zoom semuanya secara slow motion, oke? Jadi dengan momen yang begitu lama kita bisa lihat, kita review ya dengan mata digital, dan kemudian yang kebiasaan saya lah dalam melakukan evaluasi. Bentuk tersebut nggak ada dekat-dekatnya dengan karakter pocong, yang dimana selalu yang potong selalu manusia yang diikat kan, ya berdiri dia simpel duduk kemudian diikat, selalu ada khasnya. Jadi jambulnya keikat, dadanya di situ dan mukanya gitu ya. Yang gambar sini hanya putih aja. Sejumlah selebriti memang secara tak sengaja pernah merekam sosok misterius yang ditengarai sebagai hantu. Lalu bagaimana dengan pengalaman Diki Chandra? Benarkah di rumahnya
pernah ada pocong yang terlihat? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Jika artis-artis lain melihat makhluk halus dari dalam kamera, tidak demikian dengan Diki Chandra dan keluarganya, sebab mereka mengalaminya di rumah sendiri. Secara sekilas terlihat putih seperti orang memakai mukena, tapi setelah diperhatikan, bukan orang bermukena, melainkan sosok misterius yang lebih menyerupai pocongan. Duduknya. Tuh, ayo Om. Malamnya kebetulan makan-makan di sini. Istri saya nih bakar-bakar sate. Nah, tiba-tiba muncul, astagfirullah, kenapa ini banyak? Ya Allah, ini tadi nggak ada loh. Ya Allah, ini tadi nggak ada ya Allah. Ini kenapa? Aduh. Ada yang bikin video ya? Ada bikin video, tiba-tiba ada yang duduk di sana pakai apa sih? Kayak mau kena atau apa gitu ya. Sosok yang menyerupai perempuan memakai mukena itu terlihat dengan jelas, termasuk wajahnya yang gosong karena terlihat menghitam seperti terkena jelaga. Maka segeralah video ini menjadi viral karena banyak yang ikut merasakan kemerindingannya. Putih tapi mukanya gosong gitu, terus ada kayak iketan di atas. Oh mungkin itu. Sosok misterius yang serupa dengan wanita bermukena itu segera menyebar. Tapi pakar teknologi Abimanyu justru memiliki pandangan lain. Tidak melulu mistik, karena bisa saja sosok yang terekam kamera tersebut sekedar bayangan yang berkelebat. Ya, ada keinginan untuk eksistensi dia dilihat oleh manusia, karena pada dasarnya jin itu ngiri sama manusia. Ya, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, la yadurru, tidak akan bisa terjangkau dengan sesuatu yang membahayakan. Ya, dengan nama Allah, baik di langit mau di bumi, insya Allah Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Nah, perkara benar atau tidaknya penampakan itu kembali kepada orang yang melihat dan orang yang mengalami. Viral, para selebriti melihat hantu yang mewujud. Bukan sekali ini saja terjadi. Setiap saat, nyaris selalu ada kisah serupa dengan bumbu horor yang menyeramkan. Tapi benarkah sosok misterius yang mewujud itu memang hantu atau sekedar bayangan berkelebat? Inilah fenomena mistik yang masih sangat kental di tengah masyarakat. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.